Halo Sobat Dr. Royman, kembali bersama saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskuler. Kali ini saya akan membahas satu topik yang sedang tren akhir-akhir ini, yaitu mengenai bedah robotik. Masa depan daripada kedokteran sekarang ini adalah operasi minimal invasif dengan teknologi medis yang semakin modern. Simak yuk! Pernahkah Anda membayangkan sebuah robot membantu dokter melakukan operasi dengan presisi yang luar biasa? Bedah robotik kini menjadi kenyataan di banyak rumah sakit modern. Mari kita pahami lebih lanjut mengenai teknologi ini. Robotic surgery atau bedah robotik adalah prosedur bedah yang dilakukan dengan bantuan sistem robotik. Sistem yang paling terkenal adalah Da Vinci Surgical System, yang dikembangkan oleh Intuitive Surgical System. Ini tidak menggantikan dokter bedah, tetapi membantu dokter melakukan operasi dengan lebih presisi, fleksibilitas, dan kontrol yang baik. Sistem Da Vinci terdiri dari 3 komponen utama. 1. Konsul bedah, yang disebut surgeon console. Tempat duduk dokter bedah, dokter mengendalikan instrumen bedah menggunakan joystick dan pedal. Layar 3D High Definition memberikan visualisasi area operasi dengan pembesaran 10-15 kali. Kedua, ada trokar dan lengan robotik yang disebut patient side cart. Memiliki 3-4 lengan robotik. Lengan-lengan ini memegang instrumen bedah miniatur dan kamera endoskopik. Lengan dikendalikan dari konsol dan mampu bergerak lebih presisi daripada tangan manusia. Ketiga, ada menara visi atau vision card. Fungsinya untuk mengontrol kamera dan pencahayaan, bersih sistem komunikasi dan display bagi tim medis lainnya. Memastikan konektivitas antara semua komponen sistem. Prosedur bedah menggunakan Da Vinci. Pertama, kita lakukan persiapan pasien. Pasien dibius umum, beberapa sahitan kecil dibuat sekitar 0,5 sampai 1 cm untuk memasukkan trokar. Kedua, pemasangan lengan robotik. Instrumen robotik dan kamera dimasukkan melalui trokar. Lengan robotik dikaitkan ke trokar dan diarahkan ke area operasi. Ketiga, operasi. Dokter duduk di konsol dan mengendalikan lengan robotik. Gerakan tangan dokter diterjemahkan menjadi gerakan mikro pada instrumen. Visualisasi 3D memudahkan dokter mengidentifikasi struktur halus seperti pembuluh darah kecil atau syaraf. Dan keempat, diakhiri dengan prosedur lengan robot dilepas, trokar dikeluarkan, luka dijahit. Pemulihan lebih cepat dibandingkan dengan operasi terbuka konvensional. Bedah robotik digunakan dalam banyak bidang seperti urologi, bisa melakukan prostatektomi, pengangkatan prostat, ginekologi, histerektomi, pengangkatan rahim, bedah digestif, operasi kolon dan rektum, bedah umum, hernia dan kandung empedu, dan juga tidak ketinggalan bedah torak, kardiak, dan vaskuler. Nah, ini contoh dari prosedur biopsi prostat robotik dengan Da Vinci. Dari gambar ini kita sama-sama bisa melihat presisi yang sangat tepat dari prosedur robotik ini. Kenapa robotik surgery cocok untuk BTKV? Pertama, ada visualisasi 3D HD untuk struktur kecil dan dalam seperti katup jantung dan mediastinum. Instrumen endovris meniru gerakan pergelangan tangan manusia, gerakan dokter menjadi gerakan mikro dan stabil pada instrumen di dalam tubuh. Tremor tangan menjadi minim sehingga akurasi meningkat. Minim luka dan trauma, nyeri lebih ringan dan penyembuhan lebih cepat. Ideal untuk prosedur kompleks di ruang sempit seperti rongga dada. Beberapa prosedur yang biasa dilakukan dengan robotik pada operasi jantung. Yang pertama, mitral valve repair atau replacement, penggantian katup. Prosedur paling umum dengan robotik dapat dilakukan tanpa stenotomi buka tulang dada hanya dengan beberapa port.
Kedua, tricuspid valve repair yang sering dikerjakan bersamaan dengan mitral valve prosedur. Penutupan ASD, atrial septal defect atau sekat yang bocor. Keempat, CABG bisa dilakukan robotik total endoskopik CABG atau mid-cap, tapi biasanya hanya 5 LAD, arteri mamari kiri ke LAD karena keterbatasan teknik untuk multiple graft. Prosedur Maze untuk mengatasi fibrilasi atrium dengan ablasi atrium sering dikomunikasikan dengan bedah katup. Pericard window untuk pasien dengan efusi pericard atau tamponade kronis. Tapi robotik ini juga memiliki keterbatasan seperti tidak semua prosedur kardiovaskular bisa dilakukan dengan robotik, tergantung pada anatomi pasien, penyakit dasar, dan keahlian tim bedah. Kesediaan robot dan pengalaman operator sangat mempengaruhi keberhasilan dari learning curve dari operatornya dan biaya tinggi, dan tidak kalah penting juga adalah waktu operasi yang awalnya sangat panjang dan bisa berkurang lebih singkat apabila keahlian daripada operatornya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk info kesehatan terpercaya lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, Dr. Royman.